Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan diawali dengan tepuk tangan, diakhiri dengan air mata. Diawali dengan tepuk tangan, wow, hebat Raja Usia. Diakhiri dengan air mata. Diakhiri dengan hancurnya berkeping-keping. Dikucilkan, tidak dihormati, tidak dianggap. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ketiga. Lai memberikan perikop Raja Usia. Ayat yang ketiga. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Wow, 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan, dia ada di urutan kedua terlama memimpin Yerusalem, Israel. Saudara bisa bayangkan Raja Saul memimpin Israel hanya 40 tahun. Raja Daud 40 tahun. Raja Salomo 40 tahun. Tapi, wow, tepuk tangan dong. 52 tahun. Ada plus 12 tahun dari Saul, dari Salomo, dari Daud. Bertepuk tangan. Wow, luar biasa, sukses sekali kau. Raja, oh, orang hormat. Masih jauh. Hormat Raja Usia, hormat Baginda. Dan ternyata keberhasilan dia oleh karena ada gembala yang bernama Sakaria. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Di bawah kepemimpinan pengembalaan dari Imam Sakaria, segala usaha yang dia kerjakan berhasil. Dia mau kerja pertanian. Salah satu raja yang hobi pertanian adalah Usia. Dia membuat band, dia membuat senjata-senjata canggih. Dia memperkuat tentara-tentara, berapa barisan, ratusan ribu tentara-tentara yang memperkuat Yerusalem, kerajaannya. Wow, keren tidak? 52 tahun. Ini luar biasa, setengah abad lebih. Saudara, kita lihat presiden-presiden kita, Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode. Oh, hebat mereka. Mereka punya kekayaan. Mereka punya kader-kader. AHY jadi kader karena 2 periode memimpin Partai Demokrat. Di saat kejayaannya Pak SBY naik, Pak Jokowi anaknya Gibran naik jadi wali kota, anak mantunya jadi wali kota sampai gubernur. Hebat karena 2 periode. Anaknya Kaisang
jadi ketua umum partai termuda. Nah, kita melihat ayat yang selanjutnya. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi negara powerful seperti Amerika. Saya baca sekali lagi. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi powerful seperti negara Amerika. Di dunia sekarang 32 tahun paling tinggi. 2 presiden ya, Soeharto dan satu saya lupa siapa. Kalau tidak Filipina, presiden apa ya? Pokoknya dari Asia. Saudara 52 tahun. Masih 16 tahun dia sudah jadi raja. Kalau sekarang ada 9 tahun berpenghasilan 1 miliar. Kintaro kah? Tetapi ini 16 tahun sudah berpenghasilan triliun. Karena dia sudah menjadi raja, penghasilannya triliun. Ya. Kuadriliun ya. Itu apa 1000 triliun kuadriliun. Wah. Pokoknya raja yang kaya raya salah satu yang dicatat oleh Alkitab adalah Uzia. Saya pikir-pikir, kenapa di Alkitab banyak raja-raja? Karena jawabannya, Tuhan mau kita berkat raja-raja datang kepada orang yang percaya Tuhan. Berkat raja-raja datang kepada orang yang mengasihi Tuhan. Saya selalu dalam khotbah saya, Tuhan tidak pernah pelit. Sebelum dunia diciptakan sampai kiamat, sampai di surga, Tuhan tidak sekalipun dia pelit kepada orang-orang percaya. Tetapi yang membuat kita tidak menerima berkat yang melimpah adalah, kita akan lihat jawabannya. Ia menjadi kuat karena ditolong dengan ajaib. Wow. Saudara mau ditolong dengan ajaib? Saya angkat tangan duluan. Oh, siap. Ini pertolongan Tuhan kalau berbicara ajaib. Saudara mau jadi kepala desa saja, kalau di Sulawesi Utara itu sampai keluar miliar. Oh, kasih makan tiap malam supaya pemilihnya memenangkan hukum tua A. Miliar. Itu sudah perebutan hukum tua. Kepala desa. Bayangkan, cari jabatan hukum tua, pengeluarannya miliar. Tetapi kita lihat 16 tahun Allah sudah memilih Uzia.
namanya Uzia. Bukan usia biasa. Uzia, Z. Ya. Dan ini kurang terkenal ya di Alkitab. Tetapi ada rahasia yang luar biasa. Tadinya dia mengawali raja, dia bertepuk tangan. Dan diakhiri dengan air mata. Hancur berkeping-keping mungkin di 50 tahun dia sudah mulai sombong. Wow. Setengah abad bro. Guys, 50 tahun memimpin. Apa tidak hebat? Apa tidak luar biasa? Mari kita belajar dari Uzia. Kalau Allah sudah memberkatimu, tetap rendah hati. Saya pelajari Alkitab, ternyata sombong ini banyak sekali. Rata-rata yang dicatat sombong. Khotbah di reel saya tadi, jangan ada kata-kata sombong dan caci maki. Ternyata sombong dan caci maki ini kakak beradik. Kalau sudah sombong, pasti caci maki cepat keluar dari mulut. Jangan sampai engkau bapak-bapak pada waktu belum maju, so sweet kepada istri, sayangku, kamu sakit ya, aku bikinkan minum ya, aku belikan makan ya. Tetapi begitu jadi kaya, saya sudah bilang jangan cuci baju banyak-banyak. Kenapa kamu cuci baju banyak-banyak? Karena sudah kaya. Kalau dengan teman-teman di kantor, di tempat kerja, tertawa terbahak-bahak. Lepas. Bicaranya sopan, bicaranya santun. Tapi pulang rumah dengan istri, wow, kayak singa apa ini ya? Singa di kebun, bukan singa di hutan ini. Wow, datang saja sudah muka marah. Wah, seharian dia marah. Kenapa? So kaya, jabatan so tinggi. Waktu dulu belum kaya, baru menikah. Istriku bantu dalam doa ya, pekerjaan saya supaya berhasil. Oh, istrinya kuat berdoa. Istrinya, tiap hari cuma hidup dalam doa. Tapi begitu sudah berhasil, dadanya langsung maju ke depan. Kalau bukan saya bisa jadi Kapolres, saya bisa jadi kepala dinas. Usaha saya ada di mana-mana, cabangnya ada di mana-mana. Toko bangunan saya, tetapi kita lihat, ternyata orang yang rendah hati sangat disayang oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Wow. Inilah alasan kenapa Allah tidak banyak memberkati orang percaya, orang Kristen. Karena cepat jadi sombong. Sekali lagi, inilah kenapa alasan Allah tidak suka memberkati orang Kristen, ternyata cepat menjadi sombong. Banyak kali saya lihat dengan mata kepala sendiri. 10 tahun lalu saya pernah mengembalakan jemaat. Waktu dia belum kaya, sedikit-sedikit bersaksi. Begitu ruang kesaksian dibuka, dia langsung maju. Kesaksiannya menangis-menangis. Kesaksiannya air mata. Padahal bapak-bapak. Tapi air matanya begitu murah. Tetapi begitu gajinya sudah gede. Kenapa bapak ini sejarang bersaksi? Karena gajinya gede. Gajinya besar. Dia takut nanti perpuluhannya mau diketahui oleh gembala. Itu alasannya.
kenapa Bapak ini enggak lagi bersaksi? Bahkan Bapak ini sampai hari ini benci kepada kami. Dulu, wah, Pak Gembala tolong, Pak Gembala bantu dalam doa, supaya saya diangkat Tuhan. Wah, setia sekali. Dia pakai truk jemput jemaat. Oh, jemaat dulu-dulu mula-mula, oi, biar naik truk. Datang di ibadah. Dia rajin sekali, pokoknya setiap minggu tidak ada apa, dia pakai truknya, truk perusahaan maksudnya. Tetapi begitu sudah kaya, oh sombongnya. Dia salah satu otak yang mau membusukkan kami di penjara Polda. Membusukkan kami di penjara Polda. Padahal kalau kami berkata istrinya sakit-sakit dulu, kami terus datang di rumah sakit, mendoakan di rumah. Begitu sembuh, taringnya keluar 2. Woi, tandunya. Dia yang jadi pimpinan salah satunya, supaya membusukkan kami di penjara Polda. Mau mengusir kami dari gereja ini. Diusir mentah-mentah. Diancam. Wah, itu peristiwa itu 2013, 2014, 2015 mulai mencekam selama 4-5 tahun. Mencekam, polisi datang di gereja karena mereka usir kami. Kalau tidak membusuk di penjara Polda, kasih pulang di kampung halaman di Manado. Wow, ini memang Hitler kah ini? Hitler punya adik kah ini, Hitler? Waduh. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah tetap bertahan di pelayanan. Ia melakukan apa yang merusak. Sehingga ia melakukan apa yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia jadi tinggi hati, dia melakukan apa yang merusak. Bukan tugas dia untuk membakar ukupan di ruang Maha Kudus. Tugasnya imam-imam, dia ambil alih. 52 tahun mungkin, kalian tidak tahu saya sudah 50 tahun jadi raja. Mungkin dalam hatinya begitu. Tapi Alkitab tidak catat sampai sejauh itu. Tapi saya percaya hatinya seperti itu. Karena dia sudah melakukan apa yang merusak. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang. Nah, Imam Asaria. Jadi sudah meninggal Imam Sakaria, diganti Imam Asaria. Jadi dia sudah lupa, dia sudah hilang kendali. Makanya kalau di Amerika, presiden-presiden Amerika ada yang namanya penasihat spiritual presiden. Billy Graham pernah menjadi penasihat Bill Clinton kalau tidak salah. Karena mereka pelajari firman, ketika jadi presiden harus ada, mereka ambil dari firman Tuhan ini. Sakaria waktu mendidik, menggembleng, mengarahkan usia, wow bagus sekali, keren. Raja kedua terlama di bawah Manasye, Manasye 55 tahun. Ini 52 tahun bro. Hebat tidak? Hebat. Dan ia melakukan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Jadi firman Tuhan itu memang harus tegas. Tinggi hati harus dibuang. Tinggi hati. Sombong. Kalau engkau mau lihat Tuhan terus angkat kau, promosikan engkau, naik, 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 dan tidak turun. Nanti pensiun baru turun. Amin.
Saya percaya kita semua mau yang seperti ini. Saudara, apa yang terjadi? Ayat imam-imam yang tegas, imam-imam yang tegas mengikuti dari belakang. Mereka, ayat yang berikut, berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Diusir. Saudara bisa bayangkan raja 50 tahun baru diusir. Dan ketika mereka mengusir, apa gerakannya? Apa responnya? Kita lihat. Ketika mereka mengusir dia, ayat 19, "Jadi engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini, karena dia sudah masuk tempat mesbah uskupan, ruang maha kudus yang tugasnya hanya khusus imam-imam. Walaupun dia raja tidak boleh." Ya, ayat yang ke-19. "Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah." Dia marah sekali. "Oh, kamu tidak tahu saya ini raja. 50 tahun saya memimpin. Kenapa kalian tidak hormati saya? Saya bunuh." Raja-raja dulu, kalau tidak penjara, bunuh. Kalau tidak penjara, penggal. Itulah raja-raja di zaman dulu, tidak ada HAM, hak asasi manusia. Iya. Dia marah sekali karena ditegur. Inilah yang menjadi pelajaran ketika ada hamba Tuhan yang menegur kita. Seperti firman Tuhan yang keras, firman Tuhan tentang kesombongan, kita rendah hati. Kalau kita terus sombong, karir kita hancur. Hancur berkeping-keping lagi. Ya, seperti raja ini. Dan kita lihat, sementara ya di tangannya untuk menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukuman. Sementara ia marah, timbullah penyakit kusta. Saya percaya salah satu kenapa penyebab Allah tidak memberkati, karena kita biasanya yang dulunya rajin memberi di gereja, telah masuk sumbangan dari Raja Uzia sebesar 10 juta. Tiba-tiba so tidak dia terdengar. Ini raja telah masuk sumbangan dari Raja Uzia untuk pembangunan gereja sebesar 100 juta. Sudah pernah terdengar. Pelit. Penyakit yang membuat Allah tidak memberkati adalah sombong dan pelit. Sombong dan pelit ini biasanya jalan bareng. Kalau dia sudah sombong, pada umumnya dia jadi pelit. Dulu waktu jabatannya cuma PNS biasa, luar biasa kerja bakti, bilang jam 5 sore kerja bakti, jam 4 dia sudah ada di gereja. Di sinilah. Dulu waktu dia punya usaha baru satu, kalau bilang berkorban ada terus, tapi usahanya suka bang di mana-mana. Seperti yang saya katakan tadi,
Oh, bersaksi, oh Pak Gembala, bantu dalam doa keluarga kami, bantu dalam doa pekerjaan kami. Tunggu sedikit jadi supervisor. Tunggu sedikit jadi orang kepercayaan. Apa-apa di perusahaannya harus bapak ini. Kasih masuk orang kerja bapak ini. Tetapi bapak ini berubah setia. Dan sampai-sampai maaf bicara. Anaknya yang dia kasihi, dia sayangi, dipanggil Tuhan. Anaknya yang dia sayangi, laki-laki, dipanggil Tuhan. Anak yang dia cintai, rasa-rasa dia mau mati. Rasa-rasanya dia mau ikut ke kuburan bersama anaknya. Dan dia sudah lama keluar dari gereja Pondok Daud. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita baca riwayat dari usia ini, ayat yang ke-22, selebihnya dari riwayat usia dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Ayat 23, kemudian usia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia dikuburkan samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia penyakit kusta, ia dikucilkan karena penyakit kusta. Ia tidak dihormati. Diawali dengan bertepuk tangan. Wow, hebat sekali. Raja yang paling hebat di Yerusalem ini usia. Dia punya peralatan canggih. Orang Mesir takut, negara-negara di sekeliling takut, namanya termasyur, ditolong secara ajaib. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, sombong dan pelit ini kalau boleh jangan ada nginap di hatimu. Sombong dan pelit jangan sampai nginap di pikiranmu. Kalau mau percayakan mungkin sampai ke miliar. Oh, jemaat, ya maaf ya, ada jemaat-jemaat juga yang luar biasa. Oh, dia tetap rendah hati. Ada jemaat-jemaat ketika dia dipuji, dia tetap rendah hati. Tetapi jemaat yang 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, oh dulu masih bawa truk, rendah hatinya minta ampun. WL-nya terasa urapannya. Tetapi setelah dia jadi sombong, WL-nya nggak rasa apa-apa. Jadi mari kita rendah hati. Kita ingat siapa gembala kita. Ketika Sakaria mati, hilang arah ini, usia ini. Saya akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan, kalau engkau semakin diangkat Tuhan, tetap rendah hati dan tetap murah hati. Kalau kita murah hati, salah satu dari buah roh adalah kemurahan hati. Murah hati, kemurahan hati. Amin. Kalau kita murah hati dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang, oh malaikat tambah terus. Bapak ini rendah hati, keluarga ini tahu memberi, tahu melihat pekerjaan Tuhan. Angkat terus, promosikan terus. Sehingga kita mengawali dengan tepuk tangan, kita akhiri dengan kebahagiaan. Kita akhiri dengan penghormatan, sayang 1000 sayang. Tidak ada penghormatan, dia dikucilkan. Bahkan anaknya Yotam jadi PLT, pelaksana tugas harian. Jadi pejabat sementara di pemerintahan Yerusalem. Bagaimana? Penyakit kusta. Tuhan benci sekali dengan usia. Tuhan marah dengan usia. Karena dia menjadi tinggi hati dan berubah setia. Jangan pernah berubah setia. Setia terus. Engkau mau jadi tinggi, pangkatmu jadi jenderal, mari tetap setia. Pangkatmu di kepolisian, di tentara, perwiranya tinggi, gajimu semakin naik,
rendah hatilah dengan Tuhan, rendah hatilah dengan pendetamu, rendah hatilah dengan gembalamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan memberkati semua yang sudah like, subscriber, nonton sampai habis. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah ketika kami jadi pejabat tinggi, ketika kami jadi orang kaya, kami tetap rendah hati dan murah hati. Kami melihat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin.